Bayangkan Pak, di sini ini kalau kita lihat laporan pelaksanaan anggaran tahunan operasional, karena yang bisa kita sentuh di sini ini kan anggaran operasional Pak. Hasil pengelolaan aset falas ini kan fluktuasi nilai tukar. Pengelolaan aset falas ini Pak. IKU-nya pencapaiannya itu 212%. 212% dari target 31 triliun mencapai 66 triliun. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita, Pak. Kemudian, lah ini kan penerimaan administrasi. Dan artinya apa? Di saat rupiah mengalami tekanan, justru BI penerimaannya paling besar. Penerimaan besar. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaannya BI besar? Ini. Nah ini yang paling mendasar Pak. Kalau kita melihat ini, apalagi tadi tidak pernah tercapai. Bayangkan 212,25%. Targetnya 31 tercapai 66. Nah, artinya apa? Jadi pertanyaan semua orang Pak. Ini kinerja 2025. Karena apa? Pendapatan aset falas ini kan berasal dari volatilitas tadi. Ini menjadi pertanyaan saya Pak. Artinya justru sebenarnya kalau masyarakat makin senang Pak. Kalau artinya apa? Pada saat situasi industri menghadapi risiko harga pokok mereka mengalami tekanan, kemudian negara berkorban karena asumsinya misalnya di 2025 itu asumsi makro APBN kita atas nilai tukar itu 16.000, Pak. 16.000. Dan ada harga BBM yang harus kita impor. Ada gas LPG yang harus kita impor dan sebagainya. Dan sang revise-nya negara itu luar biasa. Sang revise-nya negara itu luar biasa. Dalamnya rogohan uang negara APBN untuk memberikan bantalan subsidi BBM, energi, kemudian LPG, kemudian yang lain. Dan pada saat yang sama BI justru menikmati kenaikan penerimaan. Nah ini Pak, yang kalau kita bandingkan ini, misalnya kita bisa, oke, kalau misalnya target 31, nah inilah kalau menurut saya jatuh. Apakah kemudian ketika aset pengelolaan falas ini meningkat tajam, di saat rupiah mengalami tekanan, terus kemudian realisasinya di atas 100%, ini prestasi atau apa? Angka di atas 100 ini bukan berarti sebuah prestasi gitu loh. Kalau kita lihat situasi yang sebenarnya. Ini angka yang berbicara, Pak. Dan saya sedang membicarakan IKU tahun 2000 mengenai kinerja 2025. Fantastis, Pak, 212%. Sehingga mempengaruhi kinerja total penerimaan secara keseluruhan di angka 212,08. Nah, angka 212 ini prestasi atau apa? Nah ini Pak, yang kalau menurut saya, bagi saya ini harus dipertanyakan. Itu harus ditanyakan. Saya minta itu dibalikin.
Balikin dulu Mas ya. Jadi kalau menurut saya tolong dibalik. Sinyal. Oke. Nah, artinya pada tadi kita ngomong 100%, 100%, 100% di atas 100%. Tapi ini 212%. Kalau kita bicarakan substansinya, ini bukan prestasi, Pak. Bukan tolok ukur yang menjadikan indikator bahwa ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Itu. Nah, kalau begitu kita harus menata kembali standar kita. Menata ulang IQ kita. Karena apa, Pak? Coba, kalau kita merasakan bahwa tekanan APBN karena nilai tukar yang melemah ini dirasakan oleh hampir seluruh sektor yang menggunakan bahan baku impor yang dibeli dengan dolar, dan kemudian pemerintah juga mengalami hal yang sama, baik sektor government, sektor swasta mengalami situasi yang sama, terus dari operasi moneter itu BI justru mendapatkan penghasilan yang sangat besar. Nah inilah kalau menurut saya ke depan kita harus meneliti lebih jauh pada saat kita mengasumsikan semua pencapaian di ATBI. Angka 100% itu jangan-jangan salah satunya sumbangsi dari menjaga stabilitas nilai tukar ini. Itu aja Pak. Ini kan saya tidak bertanya, tapi ini menjadi ruang diskusi kebijakan kita ke depan.